Kristus. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mendengar perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Hari-hari ini banyak orang berbicara tentang Allah. Semua, namun mereka tidak mengenal Dia sama sekali. Mereka membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah yang bagus, tetapi mereka tidak bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Ini adalah tragedi terbesar dari masa kita dan generasi kita. Bahkan di antara pengkhotbah hanya ada beberapa saja yang mengenal Allah secara pribadi sebagai sahabat mereka. Saya mendapati bahwa sangat berarti untuk mencari Allah hanya untuk satu tujuan, supaya kita bisa mengenal dan mengerti Allah. Pengalaman dengan Yesus Kristus adalah kunci utama untuk mengerti Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup saya ini selain mencari Allah, mencari pengalaman bersama Yesus Kristus. Sebagian orang mungkin berkata, sungguh sulit menjadi seorang hamba Tuhan. Namun yang sebenarnya, saya tidak pernah merasakan beban yang berat. Justru seperti hobi bagi saya, pelayanan adalah kenikmatan, kesenangan, dan penyegaran bagi saya. Seperti melakukan sebuah perjalanan yang menegangkan atau makan malam yang enak di restoran bukan sesuatu yang sulit bagi saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pelayanan memberikan sukacita karena melakukan pekerjaan favorit memberikan saya kepuasan. Satu hal yang paling banyak memerlukan perhatian dan usaha adalah menjalin hubungan dengan Allah agar bisa membawa Dia di dalam diri saya atau di dalam diri saudara. Itu adalah pekerjaan utama saya. Prioritas kedua saya adalah merawat dan memenuhi kebutuhan keluarga saya. Menjadi seorang hamba Tuhan adalah sesuatu yang alami bagi saya, dan saya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan usaha. Saya adalah seorang hamba Tuhan, dan saya mencoba untuk mengajarkan hal yang sama pada orang lain. Ketika kita mengenal Allah secara pribadi dan Dia menjadi sahabat kita, kita akan mengalami kehidupan yang mudah dan menyenangkan. Allah itu nyata dan Dia bisa dilihat dan dikenal secara rohani. Kita bisa merasakan hadiratnya pada waktu kita bangun pagi. Kita bisa mendengar suaranya dan berjalan bersama Dia. Yesus mengatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa di surga mengerjakannya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 19. Maka dari itu, jika kita ingin berhasil dalam kehidupan, bisnis, dan pelayanan kita, maka kita harus berusaha keras mencari Allah dan menemukannya bagi hidup kita. Jika kita melihat Dia melakukan sesuatu, maka kita bisa melakukan semua yang Dia lakukan. Ini harus menjadi prinsip dasar dan keinginan utama kehidupan kita. Saat ini Allah datang dengan pengurapan yang baru. Sudah tertulis bahwa Dia akan datang untuk mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Waktu yang telah tiba bagi Allah mendamaikan surga dan bumi, menyatukan keduanya. Ketika kita meluangkan waktu bersama Allah, kita mulai memikirkan cara Dia melakukan sesuatu
dan perbuatan daging akan mulai hilang. Kita tidak akan lagi merasa terganggu, seperti marah, sakit hati, dan rasa malu akan berhenti. Kehidupan orang percaya harus merupakan gambaran dari pribadi Allah. Perasaan kita, tindakan, dan sikap kita akan menjadi sama dengan Allah. Hanya dengan demikian Allah bisa memengaruhi kehidupan orang lain melalui kita dan mengubah mereka pada saat mereka melihat keindahannya di dalam hidup kita. Saya bercita-cita bahwa dimanapun saya berkhotbah, orang-orang tidak akan melihat saya, tetapi mereka akan melihat Allah sendiri yang berbicara melalui saya. Saya mengharapkan mereka hanya melihat Yesus Kristus dalam diri saya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada saat firman menjadi manusia, sifat dosa manusia diubahkan menjadi sifat Allah. Rencana Allah adalah untuk hidup bukan hanya dalam Yesus saja, tetapi juga dalam setiap manusia, agar orang percaya akan merefleksikan Dia dalam segala hal. Jika kita berbicara tentang Allah dengan orang lain, sedangkan kehidupan kita sendiri tidak mencerminkan Dia, mereka akan mendengarkan karena mereka menghormati kita, tetapi mereka tidak akan mempercayai perkataan kita. Allah tidak ingin orang Kristen, orang yang hanya memberikan komentar tentang firman Allah. Dia menghendaki hambanya untuk merefleksikan Dia dalam kehidupannya, supaya mereka dan orang lain bisa melihat Dia di dalam kita. Alkitab berkata bahwa Allah tinggal dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Hal ini membuat kita menjadi baiknya. Permasalahannya, manusia tidak selalu melihat Allah dalam dirinya. Jika kita terbawa oleh kedagingan dan hidup dengan apa yang kita lihat saja, maka kita akan kehilangan penglihatan rohani. Mata dan telinga rohani kita harus dapat melihat dan mendengar untuk bisa mengenal Yesus. Kita harus percaya bahwa kita bisa mendengar suaranya, berkonsultasi dengan Dia dan menunjukkan Dia kepada semua sesama di setiap saat. Dengan begitu kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk meyakinkan orang lain kalau Allah ada bersama kita, karena orang-orang akan melihat Dia di dalam diri kita. Sudah tertulis bahwa Allah tidak memerlukan pengorbanan lain selain hati manusia. Setiap manusia sangat berharga di mata Allah, dan Dia memerlukan semua orang. Allah adalah Roh, dan kita adalah tubuhnya, dan Dia ingin tubuh kita merefleksikan tindakan dan perasaannya. Karena hal ini, Paulus bisa berkata, "Bukanlah aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Yang menjadi masalah bagi banyak orang percaya adalah bukan Yesus yang hidup dalam mereka, tetapi hanyalah keakuan mereka sendiri. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, kebenaran yang utama ketika kita mengenal Allah secara pribadi, saudara-saudara, dan Dia menjadi sahabat kita, kita akan mempunyai kehidupan yang mudah dan dipuaskan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.